Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita pada pagi hari ini bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Terlebih lagi Tuhan, pada pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa bagi kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dan bukalah hati dan pikiran kami supaya firman yang kami baca, kami mendengar, kami melakukan itu dalam kehidupan kami hadapan sehari. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka kitab kita dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan dia bagi kita semua. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu bukan saya tapi Tuhan. Paulus tahu benar bahwa hidup yang dia sekarang ini miliki adalah milik dari Tuhan. Kehidupan seseorang sebelum atau di luar Tuhan adalah hidup dalam perbudakan dosa. Hal ini berarti dosa menguasai dan menjadi tuan dari seseorang yang hidup di luar Kristus. Satu-satunya cara supaya seseorang budak bisa dibebaskan adalah jika ada seseorang yang mau membeli budak tersebut. Yesus mati menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi kita, supaya kita yang beriman kepada Kristus dilepaskan dari kuasa dosa dan kemudian dijadikannya milik Tuhan. Inilah alasannya mengapa Paulus berkata bahwa hidup yang dia jalani sekarang adalah hidup bagi Kristus. Dia bukan hidup bagi dirinya sendiri, namun Kristuslah yang hidup dalam diri Paulus. Paulus mengajarkan sebuah kebenaran yang sangat penting bagi orang-orang Kristen mengenai konsekuensi dari orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Ada banyak orang Kristen yang memandang karya penebusan Kristus secara tidak lengkap, di mana kita cenderung berhenti untuk menghayati karya penebusan Kristus pada pemikiran bahwa Yesus telah melepaskan kita dari perbudakan dosa. Pertama, aspek kelepasan dari perbudakan dosa memang aspek penting dalam karya penebusan Kristus. Namun ada aspek lain yang juga tidak kalah penting dari karya penebusan Kristus, yakni kita dibebaskan dari perbudakan dosa supaya kita menjadi milik Allah dan supaya kita melayani Allah. Kedua aspek ini penting sebab aspek ini menegaskan kepada kita tujuan dari karya penebusan Kristus. Kita dibebaskan dari dosa bukan supaya kita menjadi orang-orang yang kemudian hidup sebebas-bebasnya bagi diri kita sendiri, namun untuk hidup bagi Allah dan melayani Dia. Mungkin kita berpikir jika demikian tidak ada bedanya antara sebelum percaya Yesus dan sesudah percaya Yesus. Jika sebelum percaya Yesus kita diperbudak dosa, namun setelah percaya Yesus kita diperbudak Allah. Pemikiran seperti ini adalah salah dan jahat. Kita harus tahu bahwa hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan bukanlah sebuah perbudakan, namun kunci kepada sebuah kehidupan yang sesuai dengan tujuan penciptaan diri kita. Kita dicipta Tuhan sebagai makhluk yang ada dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Saat manusia tidak lagi mau hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka kita menjadi orang-orang yang hidupnya tidak bahagia.
yang dipenuhi dengan kekosongan dan kehampaan. Sebaliknya, saat kita dikembalikan untuk hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan, maka hidup kita dibuat Tuhan jadi kembali bermakna, dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa kita orang yang sudah ada dalam Tuhan adalah orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita ada dan hidup adalah untuk melayani Tuhan melalui panggilan kita masing-masing. Paulus mengajarkan kita bahwa melayani Tuhan itu tidak selalu harus dilakukan dalam konteks gereja. Apapun juga yang kita lakukan, baik itu berperan sebagai guru, orang tua, pekerja, dan belajar, jika kita melakukannya untuk Tuhan, maka itu sudah merupakan sebuah pelayanan dan sebuah ibadah kepada Tuhan. Kita semua manusia yang hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang berharga, yang diberikan mata untuk melihat, hidung untuk menghela nafas, otak untuk berpikir, tangan untuk melakukan pekerjaan, dan kaki untuk melangkah. Hidup kita ini juga terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh terdiri atas kulit dan daging. Jiwa terdiri atas emosi, kehendak bebas, perasaan, dan pikiran. Roh itu sendiri adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah kepada manusia agar bisa hidup dan bergerak. Di dalam diri kita ada kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita dapat menentukan pilihan untuk hidup kita sendiri. Jika kita masih menganggap atau merasa bahwa hidup kita adalah milik Kristus, maka pada saat Tuhan Yesus meminta kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, melepaskan apa yang menurut kita nyaman untuk dijalani dan sulit untuk kita lepaskan, melepaskan apa yang menjadi kesenangan dan kesayangan kita, serta semua yang berharga dari hidup kita, maka kita akan mudah menyerahkan semuanya karena kita telah merasa bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, tapi milik Tuhan Yesus. Sama seperti jika kita meminjamkan suatu barang dari orang lain, maka jika orang yang meminjamkan barang tersebut meminta memiliknya kembali, sudah pasti kita akan dengan mudah memberi kembali apa yang menjadi miliknya, karena kita memang bukan pemilik barang tersebut. Sangat beda bila barang itu adalah milik kita. Apalagi jika barang tersebut sangat berharga bagi kita, maka kita pasti akan agak sulit untuk memberikannya kepada orang lain karena itu adalah milik kita. Itulah yang terjadi bila kita merasa atau menganggap bahwa sesuatu yang berharga itu adalah milik kita dan kita sebagai pemiliknya. Lain halnya jika barang yang berharga itu adalah milik orang lain, maka kita yang tidak merasa sebagai pemilik barang tersebut akan dengan mudah memberikan barang itu kepada pemiliknya. Hal yang sama dengan itu terjadi dalam hidup kita dengan Tuhan. Jika kita masih merasa bahkan menganggap bahwa hidup kita ini adalah milik kita sendiri, maka ketika Tuhan meminta kita untuk menyerahkan hidup kita dan melepaskan kesenangan dan zona nyaman kita serta hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka kita akan merasa sulit untuk melakukan semuanya itu. Bahkan kita tawar-menawar dengan Tuhan untuk melakukan itu semua karena kita masih merasa bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri. Tapi sebaliknya, jika kita sudah merasa dan menganggap bahwa hidup kita adalah milik Tuhan sepenuhnya dan Dia sebagai pemilik hidup kita satu-satunya, maka kita akan dengan mudah menyerahkan kembali sesuatu yang paling berharga dari hidup kita kepada pemiliknya. Karena kita bukan lagi pemilik hidup kita, maka dari itu ketika Tuhan meminta kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan melepaskan segala hal yang kita senangi atau sayangi, bahkan mungkin yang sangat berharga dan sulit kita lepaskan sekalipun, tapi itu dengan mudah kita lepaskan dan mengembalikan diri kepada pemilik hidup kita yang sesungguhnya, karena kita menganggap atau
merasa bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri, tapi sepenuhnya milik Tuhan Yesus. Selain kita mampu melepaskan kesenangan dan sesuatu yang berharga dari hidup kita, jika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan menganggap bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk hidup bukan bagi diri kita sendiri saja, tetapi juga untuk orang lain. Kita juga lebih bisa mengasihi orang lain dan tidak lagi egois dengan mengasihi diri kita sendiri, tidak lagi mementingkan diri sendiri tapi juga orang lain, mulai bisa melayani orang lain dan mengampuni, bahkan melupakan semua kesalahan orang lain. Dan itu semua bisa kita lakukan karena kita dituntun untuk bergerak dan melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan kehendaknya Sang Pemilik hidup kita. Marilah kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah hidup di dalam Tuhan, marilah serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita bukan diri kita lagi, melainkan Kristus ada dalam diri kita. Marilah kita menjadi contoh, marilah kita menjadi teladan, marilah kita menjadi panutan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang masih di luar Tuhan, supaya hidup mereka diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan bagi kita supaya hidup kita sepenuhnya bergantung dan sepenuhnya kita berikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa mengajarkan kami pada pagi hari ini, supaya hidup yang kami hidup sekarang ini, diri kami bukan lagi kami, tetapi melainkan Kristus yang ada di dalam diri kami. Tetapi Tuhan, kami minta pertolongan dan kekuatan, hikmat dari Tuhan yang memberkati kami, terus menyertai kami, memelihara kami, dan terus membuka hati pikiran kami, supaya kami semakin hari bisa menjadi contoh dan bisa menjadi panutan, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, biar firman yang sudah kami baca, kami renungkan ini, biar kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan sebentar lagi hari ini kami akan melakukan setiap aktivitas kami, kegiatan kami. Kami minta Tuhan Engkau sertai kami, setiap langkah kami, apapun yang kami lakukan, biarlah berkat Allah yang menyertai melihara kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.